Halo Sobat Spinner, kembali lagi bersama dengan saya di channel Lukihar. Kali ini kita akan mereview Yoyo 2 lagi, yaitu dari Magic Yoyo D3 atau biasa disebut dengan Magic Yoyo Dawn. Oke, sebelum dimulai saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Ajis Tuban karena saya mendapatkan Yoyo ini dari dia ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat untuk kemasannya. Dia standar ya, seperti Magic Yoyo lain, hanya terbungkus kotak kecil gini. Ini difungsikan untuk ekspedisi ya, agar tidak terlalu memakan volume. Seperti biasa ya, cuma ada keterangan-keterangannya aja dan yoyonya langsung terekspos. Oke, langsung kita lihat apa saja yang kita dapatkan di dalam kemasannya. Di sini kita dapat satu buah yoyo, tentu saja. Di sini ada instruksi manual dan di sini ini apa nih? Oh, di sini kita dapat spacer tambahan ya. Nanti kita cek untuk ukurannya apakah beda atau sama. Terus di sini kita dapat string bawaan juga standar. Oke, cuman seperti itu saja untuk isi dari kemasannya. Oke, langsung kita lihat saja untuk instruksi manualnya. Ini instruksi manualnya ada update ya dari instruksi yang sebelumnya. Kita lihat untuk isinya, namun masih tetap sama saja, di mana instruksinya untuk cara pemasangan tali, di mana posisi tali dipasangkan dan juga cara menggulung talinya. Terus untuk di bagian belakangnya ada trik-trik sederhana, di mana untuk shock return-nya dan juga untuk trik-trik sederhananya. Kalau yang ingin baca silahkan dibaca saja ya. Nah, di sini untuk dalam kemasannya ini dapat tali standar seperti yang saya katakan tadi. Di sini juga ada spacer tambahan. Coba kita lihat untuk spacernya. Nah, ini dia untuk spacernya. Dia berbahan dasar aluminium. Cukup bagus menurut saya, berbeda dengan Magic Yoyo sebelumnya yaitu D1. Yang ini agak lebih niat dan lebih bagus untuk materialnya, dan ini dia yoyonya. Untuk Magic Yoyo D3 ini saya rasa dia cukup bagus ya, cukup menarik untuk desainnya sendiri. Dia desainnya cukup futuristik, hanya saja mungkin menurut saya dia agak sedikit mudah tergores untuk bagian desainnya ini, dimana saya langsung mengcovernya dengan plastik. Nah, di sini ya saya agak sedikit ada kesalahan, dimana saya ketika mencabut stikernya bahkan langsung letek nih untuk desainnya, makanya langsung saya cover dengan penggunaan kaca film seperti ini. Jadi kalau kalian punya Yoyo 2A agar lebih awet, mending langsung di cover seperti ini saja ya, soalnya sayang banget ini desainnya bagus untuk Yoyo D3 ini. Oke, seperti itu saja. Mungkin untuk D3 ini juga saya rasa dia plastiknya cukup bagus, cukup kuat, dan juga agak sedikit lentur, tapi tidak selentur, memang tidak selentur Loop 700 yang clear, tapi kuat ya, cukup bagus ya untuk plastiknya. Dia tidak menggunakan plastik murahan. Untuk responnya dapat dilihat dia menggunakan respon Starburst cukup bagus, hanya saja seperti yang saya lihatkan di sini dia cukup ceper ya. Ini mengingatkan saya seperti Yoyo Mega Rider. Dan untuk di sini coba kita lihat. Nah, untuk yang bawaannya ini aluminium spacer 2 pasang, cuman saya lihat agak sedikit dalam ya ini ya. Coba nanti saya coba ukur saja. Nah, ini untuk bearingnya, dia bearingnya sudah menggunakan ukuran CSK, di mana ukurannya 8x4x3. Oke. Nah, ini coba saya tes ya, untuk saya lihat. Ini saya menggunakan spacer nomor 11 nih. Nah, dapat dilihat di sini. Dia untuk bukaan bearingnya cukup kecil ya, standar seperti Yoyo Loop standarnya seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba mengukurnya dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,2. Jadi saya melakukan pengukuran sebanyak 3 kali dan didapat untuk ukuran yang kecil ini dia lebarnya dapat 7,3 mm. Nah, di sini saya langsung coba untuk spacer yang kedua, bagaimana rasanya. Oke, nah dapat dilihat di sini ya, berbeda jauh sekali. Untuk bukaan bearingnya dia cukup lebar seperti All Day Thunder Hades ya kalau saya lihat. Nah, di sini dapat dilihat dia untuk jaraknya didapat 7,9 mm nih dari ujung spacer ke ujung spacer lainnya. Oke, langsung kita coba mix ya. Dapat ukuran berapa untuk spacer yang besar dan juga untuk spacer ukuran yang kecilnya. Nah, oke, bentar, ini agak sedikit sulit gel. Nah, ini dia, dapat dilihat ya bukaannya dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, tapi
Ini agak sedikit besar ya menurut saya. Coba kita ukur saja ukurannya dapat berapa. Oke, untuk campuran spacer 1 dan 2 didapat ukuran 7,6 mm di sini ya. Oke, mungkin cukup gitu aja untuk spacer. Mari kita lihat untuk gapnya mungkin, soalnya kan ini kan spacernya beda-beda nih. Kita lihat saja untuk mengaruh ke gapnya. Ini saya pakai untuk spacer ukuran 1 dulu ya. Oke, kita susun dulu. Nah, dapat dilihat untuk spacer gap nomor untuk spacer nomor 11 ini dia terlalu kecil ya. Dimana ketika saya coba untuk ukuran tali normal dia cukup sering nyangkut juga seperti di video 1. Tapi untuk responnya ini yang paling bagus nih. Oke, langsung saya mix saja untuk spacer nomor 1 dan 2. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini yang saya dapatkan, dimana ini ukuran gapnya dia sudah standar normal, hanya saja untuk responnya dia kurang bagus ya. Responnya kadang suka lari-larian untuk menggunakan string normal. Oke, saya coba dengan ukuran spacer 22. Nah, ini yang paling besar, saya coba pasangkan. Nah, di sini langsung terlihat ya bukannya cukup besar. Oke, langsung kita tutup saja. Nah, dapat lihat ya jauh sekali. Ini sudah dipastikan kalau untuk tali pasti lari-larian, dan ketika saya coba juga ini sudah sulit sekali untuk menaikkan yoyo ini ya. Jadi ini mungkin yang paling bagus menurut saya adalah yang paling kecil-kecil, cuman hanya perlu dimodifikasi saja. Terus untuk axle-nya sendiri nih, untuk axle-nya ini sudah bagus sekali, dimana untuk dratnya ini dia sudah menggunakan ukuran 4 mili seperti loop 720. Jadi saya tidak khawatir untuk ketika dimainkan ketika tiba-tiba si capsnya lepas ya. Biasanya untuk yang 4 mili ini sudah bagus, dan yang bagusnya lagi si axle-nya ini bisa diaplikasikan ke loop Yoyo Factory Go karena ukurannya sudah sama ya. Nah, dapat diperhatikan ini langsung ngeklop. Namun untuk ukuran panjangnya dia agak sedikit panjang beberapa 0, mm kalau tidak salah dengan axle Yoyo Factory loop 720. Oke, yang penting masih bisa digunakan ya. Nah, seperti itu saja. Untuk modifikasinya sendiri ini terbilang cukup mudah, saya gabung saja di video ini. Nah, di sini saya menggunakan spacer nomor 11. Nah, seperti tadi ya. Tadi kan didapat ukurannya 7,3 mm ya, dimana gapnya terlalu kecil. Sedangkan yang 7,6 dia sudah normal, jadi saya tambahkan di sini ring plastik. Ini buatan saya sendiri, dimana ukurannya dia sudah pas 0,3. Jadi akan didapatkan ukuran gap 7,6 ya. 7,6 itu dari spacer ke spacer ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke, gitu aja, cukup mudah untuk settingnya. Jadi tidak terlalu rumit seperti Yomega yang harus mengatur spacer dan spacer kanan kirinya ya. Oke, kita lanjut saja untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri ini di Indonesia dibanderol dengan harga 169 ribuan, jadi cukup terjangkau ya. Apalagi kalau beli sepasang, kalau tidak salah harganya cuma 310 ribu nih. Dengan spesifikasi ya ini memiliki diameter 58,88 mm, lebarnya dia 35,90 mm, dan juga beratnya dia 52,78 gram, serta materialnya dia terbuat dari berbahan dasar plastik yang cukup bagus menurut saya. Serta kalau rasanya sendiri yang saya rasakan dari yoyo ini berat ya, beratnya itu hampir sama seperti yoyo Mega Rider. Ini mungkin karena efek pengaruh saya keseringan menggunakan loop 720 yang kompong rasanya, sedangkan ketika saya melakukan percobaan dengan yoyo Magic Yoyo ini terasa agak berat ya. Terus yang kedua untuk responnya sendiri ini agak sedikit unik, saya tidak menemukan yoyo dengan respon seperti ini, dimana responnya ini cukup bagus tapi lembut sekali, dapat kalian dengarkan saja sendiri. Hampir tidak ada suaranya di sini, saya suaranya menggunakan suara full, jadi kalian bisa dengarkan sendiri suara responnya seperti apa. Cukup sunyi ya menurut saya ini dengan suara full. Oke, mungkin yang ketiga
Yang saya rasakan ini ketika saya menggunakan tali dengan ukuran yang biasa saya gunakan dengan berat seperti ini entah kenapa yoyonya sering menukik ya. Itu karena bukan masalah yoyonya, itu mungkin karena saya belum terbiasa dengan menggunakan yoyo berat. Dapat dilihat di sini saya agak sedikit kesulitan melakukan pernomahan kepada titik yoyonya, di mana biasanya saya mengarah ke tengah, tapi untuk yoyo D3 ini dia agak sedikit menukik ke bawah, tidak terlalu jauh, mungkin kisar 3 atau 5 derajat mungkin ya kalau saya lihat. Tapi untuk penggunaan tali pendek dia tidak ada perubahan, cukup normal. Untuk sleep time-nya standar ya, dia untuk settingan yang saya gunakan ini didapatkan di kisar 30 detikan, hampir menuju 40 detikan ya, cukup bagus ya menurut saya, sebuah improvisasi dari Magic Yoyo sendiri. Oke, mungkin untuk kesimpulannya dapat saya katakan Magic Yoyo berhasil menciptakan dan mengembangkan Yoyo 2A ya, cukup bagus. Ini bahannya juga sudah solid, sudah bagus juga. Mungkin yang saya katakan kurangnya di sini adalah mungkin satu, dia agak sedikit berat, yang kedua mungkin manuvernya memang agak sedikit sulit dimainkan tapi tidak sampai mengganggu sekali. Yang paling saya suka juga di sini harganya ya, harganya juga cukup terjangkau, di mana dengan angka 300 ribuan kita bisa mendapatkan yoyo dengan kualitas seperti ini yang cukup kuat, nyaman, dan juga responnya cukup bagus. Settingnya juga cukup gampang. Mungkin dari skornya sendiri dapat saya kasih dia dari 1 sampai 5, saya kasih dia nilai 4,1, di atasnya Rider ya. Oke, seperti biasa untuk kalian yang ingin mencari yoyo bagus serta profesional, kalian bisa cari di toko-toko yang sudah saya cantumkan di sini. Untuk pembelian yang bebas, mau lewat Shopee ataupun Tokopedia semuanya ada, kecuali untuk forum jual beli dia adanya di Facebook ya. Oke, untuk kamu yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, see you next time untuk video berikutnya. Arigatou gozaimashita. Untuk berikutnya mungkin kalian bisa lihat untuk performa dari Magic Yoyo D3 daun ini ya.